A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak, Ibu, jamaah sholat subuh di Masjid An-Nur yang kami hormati, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di pagi hari ini, di siam kita yang biasanya ibu-ibu yang paling hafal, yang ke-20, berarti berapa hari lagi? 7 hari, 8 hari? 7 hari ya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kemampuan sampai hingga detik ini di subuh yang luar biasa ini. Karena sesungguhnya segala dan setiap aktivitas kita itu harus betul-betul diniatkan ibadah karena Allah. Wa subhi idza tanaffas, kata Allah. Dan di subuh yang dimana kita dimulainya untuk beraktivitas atau bernafas. Setiap sholawatul khamsah yang segala yang tiap hari kita lakukan. Kemudian juga sampai dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar sampai kepada subuh lagi. Terutama di asar sampai diturunkan surat khusus untuk sama-sama kita selalu mengingat serta muhasabah bagaimana caranya menggunakan waktu kita, hidup kita yang telah Allah titipkan, Allah pinjamkan kepada kita untuk sebaik-baiknya penggunaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam suratul Asri, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, al-asru di situ bukan sholatul asri atau sholat petang, karena kalau dalam bahasa Arab sore atau petang itu masaun. Makanya ada istilah masa al-khair, masa an-nur. Jadi masaun, akan tetapi al-asru di sini adalah aktivitas mobilitas kita mulai daripada terbukanya dan sadarnya kita daripada miniatur mati yang sudah kita lewati sampai kepada persiapan untuk menjelang miniatur mati lagi kita. Itulah al-asru, bagaimana kita menggunakan waktu dan mobilitas tersebut dengan benar, dengan betul, dengan semuanya atas izin Allah, dan semuanya harus diniatkan karena Allah. Oleh karenanya kita sudah diberi amaran. Amaran itu apa? Rambu-rambu. Kalau bahasa Malaysia, warning itu amaran. Amaran itu rambu-rambu, sampai kepada tahap kita juga dikenalkan dan diajari untuk kalau dalam setiap event atau acara itu pasti ada geladi. Tidur pun itu adalah bagian daripada geladi dan latihan kita.
sama ada Allah izinkan lagi kita untuk bisa bernafas dan beraktivitas di pagi selanjutnya atau tidak. Oleh karenanya jangan lupa segala aktivitas kita itu harus kita niatkan ibadah, harus kita niatkan betul-betul karena Allah, karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita Allah ambil. Oleh karenanya sebelum tidur kita selalu berniat Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallah. Gimana? Bismikallahumma ahya wa bismika. Dengan menyebut nama Allah yang sudah atau yang telah menghidupkan kita dan kemudian yang mematikan kita juga. Karena kita tidak tahu dan tidak sedikit daripada kita yang tertidur kemudian tidak bangun lagi. Setelah itu juga kita disunnahkan juga selalu membaca doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ba'dama amatana, setelah engkau matikan ya Allah. Hal-hal yang kecil yang seperti itu yang kadang kita juga usikum muayyana, sering lupa, sering ingkar, sering menganggap itu adalah barang dan hal yang sepele. Logika manusia dasar berpikir setelah tidur pasti bangun. Ya kan? Akan tetapi kalau kita tarik, kita muhasabah diri ya Allah, karena atas izin Allah kita dibangunkan dan dibangkitkan lagi setelah tidur atau setelah mati kita dalam tidur itu. Dan itu kadang tanpa kita sadari. Kita seolah-olah manusia yang paling dan yang paling bisa. Kadang ingkar, di setiap langkah dan aktivitas kita itu ada tangan Allah yang bermain. Bagaimana cara kita memaksimalkan, bagaimana cara kita bermuhasabah agar semua nilai-nilai dan segala aktivitas kita itu bernilai ibadah. Pastinya harus berniat dan karena Allah semata. Oleh karenanya, di momentum bulan Ramadan adalah bulan di mana yang selalu kita tunggu-tunggu. Bulan di mana yang di dalamnya banyak sekali kefadilahan serta maghfirah Allah dan ampunan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas umat-umat kamu juga diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Tujuannya, purpose dan goalnya adalah la'allakum tattaqun. Di situ juga ada harfu la'alla. La'alla itu apa artinya? Agar, supaya. Ada kalau dalam nahwu namanya harfu taraji. Ar-roja, pengharapan, tapi pengharapan yang betul-betul dilakukan dengan maksimal agar tercapainya tujuan, agar tercapainya maksud yang diharapkan. Itulah harfut taraji, itulah la'alla. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berfirman, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi qaulin akhar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita harus sama-sama tahu dan mengerti bahwasanya Ramadan itu tidak melulu atau tidak selalu dikaitkan dengan siam, karena kata Ramadan di dalam Al-Quran itu selalu, bukan selalu karena cuma satu kali, berdekatan dan berdampingan dengan
Dengan kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukan syahrul Ramadan alladzi furidu au kutiba alaikumus shiyam. La. Akan tetapi unzila fihil Quran. Diturunkannya Al-Quran. Diwahyukannya Al-Quran, dan Al-Quran sebagai mukjizat yang sampai sekarang detik ini dan sampai nanti, sampai bila-bila kita berpegang kepadanya. Siam, puasa di bulan Ramadan itu adalah manifestasi atau implementasi daripada bentuk kegembiraan kita, bentuk kesenangan kita, bentuk kesukariaan kita akan datangnya atau akan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana siam, puasa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di surat Al-Baqarah yang tadi kita sama-sama sebutkan, itu ada qaul kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Artinya umat-umat sebelum kita pun melakukan siam. Kita jangan sampai berbangga, jangan sampai merasa paling afdol dan paling yang umat Nabi Muhammad karena memiliki puasa. No. Puasa itu adalah bentuk implementasi atau manifestasi daripada kegembiraan. Sebagaimana kaumnya atau umatnya Nabi Musa. Ketika diselamatkan daripada kejaran Fir'aun, maka beliau atau umat Nabi Musa itu melakukan yang namanya Siyam Asyura. Berpuasa juga. Nah, puasanya bentuk daripada apresiasi dan kegembiraan karena sudah diselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk kegembiraan, bentuk kecintaan akan hari lahirnya, maka beliau juga siam yang sama-sama kita kenal sebagai puasa sunnah. Kembali kepada Ramadan, yang kita harus betul-betul tahu adalah Ramadan adalah bulan atau momentum di mana diturunkannya Al-Quran sebagai pegangan dan pedoman hidup, sebagai resep dan ramuan segala macam penyakit yang kita hadapi. Oleh karenanya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kalau kita sakit, maka carilah obatnya di dalam Al-Quran. Karena di dalamnya obat segala penyakit. Kemudian di Al-Quran juga banyak sekali panduan-panduan serta hikmah-hikmah yang sama-sama bisa kita ambil dan kita petik. Yang menjadi permasalahannya seberapa besar dan berapa persen kapasitas kita dalam memahami Al-Quran. Sehingga kadang karena keterbatasan kita, akhirnya resep dan obat yang kita dapatkan itu berbeda-beda dan berlapis-lapis antara satu dengan yang lainnya, karena dalam memahaminya pun berlainan. Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammad? Kenapa Al-Quran itu sebagai wahyu yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan? Kenapa Al-Quran juga menjadi tolak ukur? Kenapa Al-Quran juga
menjadi panduan hidup luar biasa apabila kita mendalami dan apabila kita selalu berkomunikasi dengan Al-Quran. Sekarang sudah menjelang atau akan habis Ramadan, usikum wa iyana. Sudah berapa persen daripada Al-Quran yang sudah kita baca, yang sudah kita fahami, yang sudah kita mengerti, kemudian kita amalkan. Dari tahapan pertama, tadarus kita. Tadarus itu kan dari kata darasa yadrusu, artinya belajar, berkomunikasi dan berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah cuma sekedar talfidz yang kita baca dari ujung lisan kita secara tekstual saja? Atau lebih daripada itu? Setelah qara'a, darasa, kemudian qara'a, rattala, kemudian talayatlu, kemudian tilawah. Sudahkah kita kepada level dan tahap tilawah? Daripada 30 juz, sudah berapa juz yang kita baca dan kita tilawahi? Ada yang sudah selesai sampai 30 juz? Ada yang sudah sepertiga? 2/3? Berarti sisa 1/3. Alhamdulillah. Kemudian ada beberapa juga surat yang pahalanya, yang hikmahnya, yang ibrohnya itu sama dengan sepertiga Quran. Yaitu surat Al-Ikhlas, surat andalan bapak-bapak ketika menjadi imam. Oleh karenanya kenapa Quran itu menjadi obat segala penyakit, menjadi panduan hidup kita? Karena lagi-lagi kami sampaikan dan kita ingat bahwasanya tujuan kita hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Nanti kita akan berpulang. Bekalnya ya itu tadi, ibadah itu tadi. Kalimatnya pulang bukan maut. Karena marahilul maut atau marahilul hayat, perjalanan kita, kehidupan kita itu ada berapa tahap? Pertama hidup, lahir, kemudian mati, kemudian hidup, kemudian mati. 4 kali. Al-hayat, summa al-maut. Al-hayat di sini adalah al-hayat, kehidupan yang akan datang kepadanya kematian. Kemudian al-maut, kematian yang juga akan datang setelahnya kehidupan. Kemudian al-hayat, al-maut, al-hayat, al-maut wal hayawan. Hayawan itu adalah final destination, tujuan terakhir, atau al-hayatu la mauta laha. Al-hayatu, betul, al-hayatu la mauta laha. Jadi kehidupan yang tidak akan mati lagi, itu terakhir, step terakhir kita. Istilahnya berpulang. Yang namanya orang berpulang, atau kita definisikan di kehidupan kita sehari-hari model sekarang yang Ramadan kemudian mau Lebaran, ketika kita merantau, mengembara pencarian jati diri, kemudian mencari bekal, ketika mau pulang, perasaannya apa, Bu? Bahagia, sedih, takut, atau lari? Bahagia? Bahagia apabila bekalnya
Adakah atau pernahkah kita menjumpai perantau atau diri kita sendiri bepergian? Kira-kira ketika kita bepergian dan perpergian itu jauh, padahal kita tahu bahwasanya adhabu li arji'a, aku pergi untuk kembali, itu saja ketika kita tidak bawa bekal cukup, perasaannya apa? Gelisah. Padahal kita tahu akan kembali. Ini perjalanan atau pergi yang tidak kembali. Kira-kira perantau, orang yang merantau jauh berani pulang tidak kalau tidak ada bekal? Bisa pulang tidak kalau tidak ada bekal? Pernah kami sama-sama di perantauan, ketika kami siap-siap hendak pulang, sementara jiran atau tetangga kami lihat tidak ada kesibukan dan aktivitas yang menandakan dia akan mudik. Kemudian kami tanya, "Mas, nggak pulang?" "Tahun ini mungkin nggak bisa karena belum ada sangu, belum ada uang untuk beli tiket." Artinya, sementara itu adalah pulang yang datang dan akan kembali. Nah, ini pulang yang pertama itu schedule atau jadwalnya kita tidak tahu kapan. Kemudian yang pasti itu adalah pergi untuk tidak kembali lagi. Kira-kira perasaan dan cara kita menyikapinya itu seserius ketika kita mau mudik, atau santai saja? Oh, santai saja, orang belum pasti. Santai saja, wong kita juga masih sehat. Santai saja, wong rambut kita saja masih hitam, kulit kita saja masih kencang. Adakah syarat daripada yang hak atau al-yakin itu umur kita? Tidak. Fisik kita? Tidak juga. Berapa banyak yang di sebelah kita tahun lalu sekarang sudah tidak lagi bersama kita? Padahal secara umur, secara fisik lebih muda dan lebih sehat. Tapi ternyata itu tidak menjadi syarat. Akankah kita menjadi hamba yang menunggu giliran dengan sukacita? Ketika kita sekolah di bangku SD atau di sekolah dasar, kemudian ibu guru mengatakan, "Ayo anak-anak, ibu ada pertanyaan di papan tulis, yang bisa jawab boleh." Perasaan kita apa ketika bisa jawab? Kalau nggak bisa jawab, isbir, tunggu sampai nanti. Sementara kita tahu bahwasannya hamba atau makhluk yang paling merugi adalah yang tahu datangnya hari kiamat. Akankah kita menunggu giliran sampai datang kepada kita hari itu? Atau kita cukupkan bekal dan kemampuan kita untuk bisa menjawab sehingga kita bisa diizinkan pulang dengan sukacita? Ketika Nabi Yuna Ibrahim Halilullah, kekasih Allah, didatangi oleh malakul maut, apa komentar dan perkataan Nabi Ibrahim kala itu ketika datang malaikat maut untuk mencabutnya atau mengajaknya berpulang? Beliau yakin, karena beliau juga kita nisbahkan atau kita sebut sebagai Khalilullah atau kekasihnya Allah. Sementara kita apa? Jauh sekali. Kita bukan sahabat, kita juga bukan tabi'in. Atba'ut tabi'in pun tidak sampai kepada kita. Akan tetapi kepercayaan dan keyakinan kita yang luar biasa, makanya kita menjadi khairul ummah. Kenapa? Kita saja yang jaraknya jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kita tidak pernah melihat physically atau surahnya Nabi langsung, kita masih mengimani dan menjalani segala ajarannya.
Itulah yang menjadi kemudian jadi modal kita yang akan menjadi atau mendapat syafaatnya nanti. Ketika Nabi Ibrahim didatangi malakul maut, kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai malaikat," karena beliau tahu beliau adalah kekasih Allah, kemudian beliau mengucapkan, "Adakah kekasih yang tega membunuh atau mematikan kekasihnya?" Kira-kira kita berani menjawab seperti itu enggak? Ketika kalau datang tanda-tanda ajal. Kadang kita tidak tahu, ketika sakaratul maut aja kita masih kesusahan cuma talfid dan tahlil yang bisa kita dengar tanpa kita bisa ucapkan. Kalau Nabi Ibrahim, yes, makomnya lain. Beliau mengucapkan, adakah kekasih yang rela, yang ikhlas dan mau membunuh kekasihnya saking belum siapnya. Padahal beliau dua sifat yang dimilikinya, yang mana itu juga harus sama-sama kita teladani, yaitu siddiqan nabiyan. Siddiqan itu adalah prinsip manusia atau hamba yang berpegang teguh kepada prinsip secara utuh. Siddiqan, makanya salah satu sifat Nabi adalah siddiq. Kemudian nabiyan adalah berkarakter. Nabiyan itu adalah menyampaikan dan berbicara apa adanya tanpa ada kekurangan dan dilebih-lebihkan. Itulah nabiyan. Siddiqan itu adalah pakem. Al-haram bayyinun, al-halal bayyinun. Jadi semuanya jelas. Dan mutqin, terpercaya, yang bisa dipegang omongannya. Kembali kepada tadi, kemudian malaikat maut juga kembali lagi kepada Allah, menyampaikan bahwasanya Nabi Ibrahim belum mau dan berucap seperti yang tadi kita sama-sama dengar, adakah atau mungkinkah atau apalagi, mana mungkin ada seorang kekasih yang rela serta ikhlas membunuh atau mematikan kekasihnya. Kemudian Allah menjawab apa? Baik, sekarang datang lagi kepadanya, kata Allah, dan katakan salam dari saya, dan ucapkan, adakah kekasih yang tidak senang dan tidak rindu berjumpa dengan kekasihnya? Padahal itu yang selalu kita tunggu-tunggu, perjumpaan kita dengan, karena dua kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika berbuka. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Rabb kita. Sekarang bagaimana kita mempersiapkan itu semua? Artinya betul-betul imanan kita secara utuh, yakin, mutqin, tanpa ada sesuatu atau embel-embel yang lain, agar kita bisa mendapat dan meraih yang namanya ghufirolana ma taqaddama min dzanbina, agar kita diampuni segala dosa-dosa kita daripada 11 bulan 29 hari yang lalu. Syaratnya itu iman. Sudahkah kita as-somad, hanya berpegang teguh dan meminta kepadanya? Atau kita masih berharap kepada yang lain, usikum wa iyana. Ketika Nabi Ibrahim juga dibangunkan sebuah bangunan yang di dalamnya ada bara api yang hendak membakarnya. Kemudian datang dua malaikat, malakul mautor wa malakul, atau malaikat Jibril dan malaikat penurun hujan. Kemudian Nabi Ibrahim apa yang diucapkan? Fama minka fala, fa amma minallahi bala. Apabila pertolongan ini adalah inisiatif daripadamu, atau pertolongan ini datang daripadamu, maka saya tidak mau. Fa amma minallah, apabila pertolongan ini betul-betul dari Allah, maka silahkan bantu aku. Itulah luar biasanya Nabi Ibrahim, sebagaimana dua sifat yang dimilikinya, yaitu siddiqan,
dan nabiyyan. Kita mungkin tidak bisa menyamai, akan tetapi kita berusaha dan ikhtiar agar bisa mendekati. Karena itu adalah uswah dan qudwah sebagai panduan dan contoh kita. Kemudian juga ihtisaban. Di situ ada muhasabah diri. Selalu kita berhitung mundur. Bagaimana aktivitas dan kegiatan kita mulai daripada wasubhi idza tanaffas sampai kepada bismikallahumma ahya wa bismika amut itu tadi. Sudahkah kita menghitung? Sudahkah kita bermuhasabah diri? Karena memang tujuan kita di dunia selalu yang kadang-kadang dan sering kita ucapkan adalah fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana sekarang ini kita masih kadang terlalaikan dan malah justru fokus menyiapkan bagaimana hidup yang enak. Kadang lupa menyiapkan bagaimana mati yang enak. Ya kan nanti, kan belum pasti, kan luar biasa. Itulah kita, makanya disebut manusia, nasiyayansa. Tempatnya al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Kemudian dari Al-Quran itu juga kita belajar. Seperti yang sama-sama kita ketahui tadi bahwasanya Al-Quran itu terdiri atau di dalamnya ada 3. Yang pertama itu 3 unsur. Yang pertama al-ahkam. Yang kedua itu al-qissah atau qisas. Al-qasas. Atau yang ketiga itu at-tauhid. Yang pertama itu al-ahkam, hukum-hukum syariat. Yang kedua itu cerita atau hikmah atau ibarah, kisah-kisah. Yang ketiga itu adalah tauhid. Makanya oleh karena itu kenapa al-ikhlas itu menjadi sepertiga daripada Al-Quran. Karena di dalamnya ada ketauhidan. Kenapa disebut suratnya sebagai surat al-ikhlas? Bukan al-qul. Karena penamaan surat biasanya identik dengan kata-kata yang ada di dalam surat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin juga disebut Al-Fatihah karena surat tersebut adalah pembuka. Kemudian An-Nas disebut An-Nas karena di dalamnya ada kalimat atau kata-kata An-Nas, qul a'udzu birabbin. Al-Falaq juga demikian. Tapi ketika Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas juga penamaannya ada sekitar 10 penamaan. Salah satunya itu at-tajrid atau mujarrad atau murni, tidak ada penambahan serta tambahan aksesoris di dalamnya. Artinya betul-betul ikhlas. Ikhlas itu apa, Bu? Betul-betul tulus penghambaan dan pengabdian diri kepada Allah. Ikhlas itu adalah lapang. Lapang itu adalah 2 sifatnya. Yang pertama itu sabar tak bertepi, syukur tanpa tapi. Itulah ikhlas. Ketika kita masih sabar, kita masih tebang pilih, masih ada batasnya, berarti kita belum klimaks. Karena sabar kita masih bertepi, ada ujungnya. Kemudian syukur kita juga. Syukur kita, sudahkah kita bersyukur tanpa tapi? Atau masih ada tapi? Bu, anaknya berapa? Alhamdulillah 3. Tapi perempuan semua. Warungnya rame, Bu? Alhamdulillah laris. Tapi masih ada sisa. Ternyata tanpa kita sadari masih ada tapi di ujungnya. Kita bersyukur, tapi syukur ya sudah, loss syukur tanpa tapi. Dan kita sabar ikhlas lillahi ta'ala tanpa
tak bertepi. Susah, memang kita manusia. Dengan dua sifat yang kita miliki, takwa dan fujur nafsu kita. Ketika fujur dan nafsunya dominan, maka kita sulit untuk merelakan dan ikhlas. Padahal, Masya Allah, kita manusia, khususnya umat Islam, ketika kita dikasih kesenangan, berarti kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Sedang dalam perhatian Allah. Ketika kita disulitkan oleh orang lain, berarti dosa kita juga sedang dikurangi oleh orang nggak ada yang nggak positif. Semuanya positif. Oleh karenanya kita harus positif thinking dan jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapalah hidupku seperti ini terus? Takut hidup. Gimana? Hidup enggan mati tak mau. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Gimana coba? Oleh karenanya ketika Abu Nawas atau Abu Nuwas itu, beliau adalah luar biasa, mujtanibul kabair wassaghair, adalah pendosa. Tapi ketika di akhir hayatnya ditemukan secercah tulisan, secercah surat di bawah bantalnya. Tulisannya apa? Yang selalu kita baca, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ya Allah, ya Rabb, hamba tahu, hamba yakin, hamba sadar bahwasanya hamba tidak pantas mendapatkan surgamu, apalagi surga firdausmu. Karena dengan dosa-dosa yang hamba telah perbuat. Lagi-lagi manusia, tapi, kata beliau, hamba juga tidak kuat di nerakamu. Wala aqwa 'alan naril jahim. Saya tidak kuat di nerakamu. Artinya ya bentuknya luar biasa, ngerayu dengan cara bermajas. Seperti itu. Mari sama-sama di momen Ramadan ini kita bermuhasabah lagi. Kalau secara iman insya Allah, haqqul yakin, bismillah, kita memiliki iman yang luar biasa. Contohnya apa? Masih mau datang dan masih mau kita beribadah serta sholat subuh berjamaah di masjid ini. Itu yang pertama. Sekarang bagaimana cara kita bermuhasabah diri, itu yang penting. Bagaimana kita mengingat-ingat kesalahan, karena dua hal yang perlu kita ingat dan kita lupakan. Yang perlu kita ingat itu adalah apa? Kebaikan orang kepada kita dan kesalahan kita kepada orang. Itu yang perlu kita ingat. Yang perlu kita lupakan adalah kesalahan orang kepada kita dan kebaikan kita kepada orang. Angel memang. Itu saja mungkin dari kami. Kafani bihadza, semoga Ramadan ini menjadi betul-betul Ramadan yang secara momentum menjadi ladang amal kita. Sebagai puasa yang menjadi penggugur dan pembakar dosa-dosa kita. Dan kita juga semoga selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesabaran, dan menjadi sifat-sifat yang penuh dengan keyakinan. Semoga menjadi puasa yang secara imanan wahtisaban, agar tercapai diampuninya dosa kita daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan juga kita semua diberikan kesehatan sampai berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Kafani bihadza, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbana shighar wa liman lahu haqqun alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.